masak Indomie dulu sebelum dia ngewe terus di videoin, bodo amat. So what? Itu kan urusan dia pribadi gitu. Itu rumah tangga dia, bodo amat, terserah. Itu kan emang udah istilahnya emang aktivitas di kamar gitu ya. Udah biarin aja gitu. Iya. Ini otoritas tubuh kan juga sebenarnya juga ini termasuk ya gitu. Iya. I mean like, what do you think? Sih friends, aku lagi mau ngegosip sebentar nih ya, ngegosip gitu, ngegosip cerdas, mumpung ada Sisil dan Agri ya sih friends. Jadi baru-baru ini kan ada ini ya, tersebar video, kalau nggak salah tuh videonya 19 detik dari seorang artis perempuan gitu ya, dengan inisial G gitu. Nah di situ tuh gini, gue kan langsung ngeliat nih Instagramnya gitu ya pagi ini, karena teman gue bilangin, Zoe gila loh, ini nih si artis ini tuh baik banget orangnya, si G ini baik banget gitu, dan nggak ada problem apa-apa, tapi dia ada videonya tuh kesebar gitu kan, terus langsung banyak gosip gitu ya, katanya mungkin deepfake. Gue juga berharap banget deepfake sih. Ya gitu, deepfake itu adalah semacam apa ya, ini di komputer gitu, yang bisa membuat video itu terlihat seperti asli padahal dipalsukan gitu ya, tapi canggih kalau nggak salah di fake itu ya. Nah, gue melihat orang-orang tuh bilang gini, jadi ada yang belain, alah kayak lo nggak punya dosa aja pada menghujat dia, yang lain pada bukan menghujat, kita juga memang makhluk berdosa, tapi ya nggak usah direkam juga kali, salah sendiri kan. Gitu ya, maksud gue gini, ya udahlah dia direkam, kalaupun iya amit-amit sampai kesebar gitu ya, kenapa ya, kalau menurut lo tuh gimana sih yang kayak gini-gini nih, orang tuh kayaknya lebih nyalakan, siapa suruh gitu ya, ini kan public figure, kalau lo harus sempurna, terus kalau lo nyebarin, kalau misalnya itu sampai kesebar, ya nggak mungkin lagi nyebarin ya, misalnya gitu ya, anggapan baik gue aja nih gitu ya, disebarin sama orang lain. Gue inget waktu gue jadi saksi ahli kasusnya Ariel pada tahun 2010 gitu ya, Ariel itu dipenjara karena nggak ada undang-undangnya yang berhubungan dengan dia, sex tape-nya dia bocor gitu kan ya, terus nggak ada undang-undang yang jelas kan di situ. Akhirnya dia dihukum karena dia tidak menjaga barangnya, jadi dia merekam terus karena dia tidak menjaga hasil rekamannya sehingga bisa diambil oleh temennya. Gue salah karena gue tidak menjaga handphone gue, dan bisa diambil oleh Agri gitu. Gue dihukum because I'm not taking care of my own stuff. Sementara di Singapura pernah ada kejadian yang sama, bocornya sex tape ya, itu orang yang membocorkan itu dia tidak boleh punya perusahaan yang berhubungan dengan ini lagi, dengan sosial, dengan gadgetan ya, dia pokoknya nggak dapat izin pemerintah lagi selama 5 tahunan, dia langsung menebus dosa, ban gitu ya, di ban. Dan si orangnya yang melaporkan, si pasangan yang melakukan hubungan seks dan seks tapenya dibocorin sama itu orang itu, mendapatkan perlindungan pemerintah. Harus seperti itu, harusnya kayak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya orang itu kan ketika berhubungan seks, ya kan itu hal private, mau di videoin ketika saat itu kan mungkin emang kepengenannya mereka gitu. Ya gue pengen di videoin karena memang mungkin untuk ini pribadi, personal. Gue nggak tahu ya ini kenapa bisa bocor, apakah mungkin di hack atau apakah temennya kayak tadi kasus Ariel, mungkin gue nggak tahu gitu. Cuman hello netizen, orang kalau mau ngerekam, mau beol ketika lagi ngewe, mau ngapain, kayak itu urusan dia. Terserah. Mau dia masak Indomie dulu sebelum dia ngewe terus di videoin, bodo amat. So what? Itu kan urusan dia pribadi gitu. Itu rumah tangga dia, bodo amat, terserah. Itu kan emang udah istilahnya emang aktivitas di kamar gitu ya. Udah biarin aja gitu. Iya. Ini otoritas tubuh kan juga sebenarnya juga ini termasuk ya, Gri? I mean like, what do you think? Bener juga kata Sisil, bener banget. Karena maksud gue, ketika lo berhubungan seksual, mau lo di videoin, mau enggak, itu tuh urusan lo pribadi dengan pasangan lo gitu. Yang jelas, kalau misalnya lo videoin, tapi pasangan lo nggak tahu, nah itu baru, itu lain cerita nih. Itu sebenarnya lebih serem. Pasangan lo nggak tahu, atau
misalnya dimanipulasi dengan bilang nggak akan kusebar atau gimana atau sebenarnya itu dijadiin bahan untuk revenge porn, itu yang akan jadi salah. Dan menyebarkan seperti itu ada undang-undangnya juga BTW. Nah, gue pengen nekenin juga sih sebenarnya ke teman-teman sekalian, sebelum kalau misalkan kalian ingin melakukan hubungan seksual kemudian divideoin, coba pikirin dulu apa yang akan terjadi kemudian gitu, karena lu nggak akan pernah tahu itu video itu akan tersebarkah atau disebarkah gitu loh. Iya sih. Jadi benar kata Sisil, itu terserah lu mau gimana. Cuman menurut gue jangan sampai lu meninggalkan jejak gitu. Kita nggak tahu nih kalau misalnya artis ini sebenarnya itu direkamnya dia tahukah atau dia tidak tahukah, atau misalnya dia mau nyebarin sendiri atau gimana atau disebarkan, kan kita juga nggak tahu. Pun misalnya kalau kata Kak Zoya itu adalah deepfake, itu urusannya dia gitu. Yang jadi masalah adalah siapa yang menyebarkan, dan ini kan identitas. Doxing, lu ngedoxing orang gitu loh. Dan society kita Indonesia ini masih patriarki. Yang berhubungan seksual adalah perempuan dan laki-laki tersebut. Yang disalahkan hanya perempuannya aja. Right? Kayak tidak pernah ada pembahasan mengenai laki-lakinya itu bagaimana, laki-lakinya jadi barang rusak kah atau apa. Nggak pernah tuh ada gosip sama sekali seperti ini. Bukan berarti laki-lakinya harus dicap seperti itu, bukan. Yang benar adalah lu jangan ngecap apapun, dan lu jangan ngeliat, jangan menyebarkan. Kalau lu terlanjur lihat, jangan lu sebarkan. Begitu. Iya, itu. Terus WhatsApp jadi kasihan loh. Maksud gue, dia korban loh. Si perempuan ini jadi korban loh. Dan lu bahkan menghujat dia. Lu menjadi orang paling ahli dan paling suci pada saat lu menghakimi orang tanpa lu berkaca sama diri lu sendiri. Sebenarnya masa lalu tuh apa gitu. Kayak kalau lu menganggap hal tersebut adalah hal yang dosa, zina, whatever it is, simpanlah untuk diri lu sendiri. Gak usah lu bawa ke orang lain, gak usah lu hujat orang lain. Kalau lu gak suka, diem. Just zip it. Dan totally nyebarin gitu. Terus ada yang bilang konten ini mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau misalkan memang seluruh orang Indonesia seperti itu, kita harus lihat berarti orang Indonesia ini sampah banget kalau misalnya memang lu merasa bahwa link seperti itu mempersatukan lu. Kayak itu non konsensual, kecuali lu nonton film porno, video bokep yang memang aktris dan aktor gitu yang dibayar untuk melakukan hal itu tuh beda loh dengan yang disebarkan. Gue miris banget loh orang kayak gitu. Lu lihat deh, jadi pagi ini gue sempat ngeliat tuh gue ada sebelum sesi pagi itu gue ngeliat Instagramnya ya si artis ini ya dipenuhi dengan hujatan. Makanya jangan jadi ibu kayak lontek dong. Lu nggak malu, kasihan anak lu kan lucu tuh gini. Suka sampai serius loh. Lu nggak kebayang. Cepetan ayo pada komen yuk kesini yuk. Terus udah gitu udah malah bikin lucu-lucuan tentang video-videonya dia gitu. Jadi ada videonya awalnya itu ada mukanya dia terus dibikin aneh-aneh segala macem. Kau bilang gila ya. Kalau gue sih mungkin pesan moral gini. Satu, lu ngapain jadi polisi moral buat orang lain hanya karena dosa lu beda sama dosa orang, doesn't mean that it's okay for you to say something like this menurut gue ya kan. Bener. Dan yang paling mual lagi adalah panitia surga. Kayak udah pasti banget apa lu juga bakal masuk surga gitu kan. Panitia surga juga bilang mana linknya diem-diem. Sangat, oh my god, halo. Kasian ya. Itu sih kalau penekanan gue sih ke situ Kak. Kenapa harus perempuannya disalahkan sekali tapi laki-laki dibiarin aja gitu. Bahkan tuh ada yang kayak videonya si ini perempuannya sama yang video yang kontennya yang berhubungan seksual disamain tuh backgroundnya apa, ininya apa gitu. Iya. Buat apa lu sibuk banget nih? Mending kalau lu sibuk lu mending bantuin kita untuk sahkan RUU PKS gitu, kampanye gitu kan ya. Positif aja gitu. Ya itu harus udah ada undang-undangnya tau gak sih? Iya. Karena udah mulai cybercrime nih banyak banget. Ini harus dicari sumber utamanya di mana. Yang dicari itu yang nyebarin, bukan yang ada dalam video itu. Iya, benar. Nah, sebelum kita tutup nih kalau misalnya terjadi revenge porn gitu, apa sih yang harus dilakukan sama perempuan, Bi? Kalau misalkan revenge porn itu kan berarti belum disebar tapi diancam untuk disebar. Kalau misalkan lu masih dalam pengancaman, lu bisa lapor ke SafeNet Indonesia atau Awas KBGO, lo lapor di sana. Terus misalnya ada laporan chat-chatnya yang mengancam, itu lo screen capture semua, lo simpan lah semua buktinya, jangan ada yang dibuang. Kemudian intinya lo harus bisa speak up dan jangan takut kalau misalnya ada orang yang victim blaming, karena gue, Kak Zoya, Sisil semua akan berusaha untuk membantu lo untuk tidak kena victim blaming. Kalau misalnya lo jadi korban, kita nggak akan pernah nyalain korban, gitu sih. Intinya speak up, berani speak up dan lapor. Kita akan cari
pendampingan untuk lo yang tepat buat lo secara psikologis, secara hukum juga bisa gitu. Cuman kalau misalkan masalah hukum ya, payung hukum Indonesia ini emang banyak masalah karetnya sih. Masalah karet, jadi ya udah kayak gitu, ya nggak apa-apa. Gitu, so speak up, selalu minta bantuan gitu, selalu ada jalan keluar, dan yuk jangan menyebarkan lagi kalau ada konten-konten seperti ini gitu ya. Kita nggak pernah tahu what actually happen behind there gitu, dan yang penting please jangan menyebarkan lagi, apalagi WhatsApp grup yang nakal-nakal itu ya. Sampai ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, Sisil, dan Adi Merida. Bye.